Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Haluan, ini Haluan Podcast kembali lagi hadir setelah cukup sekian lama agak tertunda gitu ya. Nah, hari ini kami bersama dengan Profesor Israel Bert, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Sumatera Barat, sekaligus Guru Besar Universitas Gunadarma, Jakarta. Beliau hadir hari ini untuk memberikan pencerahan kepada kita. Memang di saat kondisi seperti saat ini, Sumatera Barat berduka. Kita akui saat ini tim SAR, petugas gabungan masih berjibaku mencari para korban saudara-saudara kita yang hilang imbas diterjang Galodo di daerah Kabupaten Agam, Solo, Kota Padang, dan sebagainya. Bencana di mana-mana, Sumatera Barat berduka. Akses lumpuh, Silayang putus total. Sitinjau Lawi diintai ancaman longsor dan kecelakaan lalu lintas. Mencekam ya Prof ya? Iya. Hari ini Prof. Iya. Nah, hari ini Prof, hadir bersama kita pakar yang pernah memberikan analisis, memperingatkan bahwasannya kerentanan bencana itu bukan main-main. Itu bukan sekedar sensasi media atau apa, tapi itu peringatan nyata pentingnya nyawa. Nah, akhirnya terbukti hari ini hujan yang turun dari pegunungan Bukit Barisan menjadi petaka bagi kita semua di Sumatera Barat. Hari ini di Haluan kita bahas bersama Profesor Israel Bert, Guru Besar Universitas Gunadarma, sekaligus Ketua Forum DAS Sumatera Barat. Iya. Sehat, Prof? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Gimana, Prof? Rumahnya kebanjiran, Prof? Iya, kebanjiran. Ketika terjadi bencana gitu, para pejabat datang, ucapan duka mengalir, bantuan datang. Nah, ini menjadi pola yang selalu berulang, Prof. Tidak putus. Nah, Prof, bagaimana Prof melihat kompleksitas persoalan ini, Prof? Yeah. Apakah benar Pulau Sumatera hari ini sedang mengalami bencana ekologis, Prof? Yeah. Atau memang ini hanya kengerian di medsos dan karena faktor cuaca, topan senyar atau B95 segala macamnya itu, Prof? Yeah. Bagaimana, Prof? Silakan, Prof. Ya, itu memang terjadi ya. Bencana di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara itu memang terjadi. Dan tadi disinggung apakah ini menjadi masuk tingkat bencana nasional. Nah, itu yang kita sayangkan. Kenapa? Karena kalau kita Forum DAS melihat sudah banyak korban jiwa, ratusan, harta benda juga ya, miliaran rupiah, jalan, sungai, kantor dan lain sebagainya, perumahan banyak yang hancur. Saya kira pantas ya untuk dinyatakan sebagai bencana nasional. Yeah. Tapi itu kembali kepada kebijakan pemerintah nasional ya. Dan melihat kepada karakter bencana hari ini, dia merupakan kombinasi antara bencana ekologis dan bencana lingkungan. Kenapa saya katakan dia bencana ekologis? Karena dia mengganggu kehidupan ekologi, tutupan hijauan, dan keseimbangan alam di daerah kebencanaan. Sedangkan bencana lingkungan tentu lebih disebabkan oleh, apakah itu disebabkan oleh gempa atau patah semangka atau banjir bandang dan sebagainya. Tapi kita lihat di saat ini di 3 provinsi ini memang kedua-duanya bisa, tapi lebih banyak dikatakan bencana ekologis karena dia menyangkut keseimbangan lingkungan, ekologis ya, Bro, kehidupan. Ya. Manusia itu, Bro. Ya, manusia. Memang itu. Data jaringan anti tambang itu, Prof. Tadi malam mereka merilis itu, Prof. Ya. Jadi ternyata pegunungan Bukit Barisan mulai dari Bentang, Batang Toru sampai Bukit Barisan, Kerinci Sebelat itu sudah dikepung konsesi, izin, PLTA, dan geotermal dan sebagainya, Prof. Nah, menurut Prof, apa yang perlu kita perbaiki, Prof, agar bencana ini tidak terus terjadi berulang kali, menjadi musiman, tahunan, dan masyarakat yang meninggal, orang-orang tidak bersalah itu menjadi statistik, Prof. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Ya, menyangkut terutama khusus untuk Sumatera Barat ya, Forum DAS melihat
bahwa Sumatera Barat itu kan view-nya, bentang alamnya sangat fenomenal ya. 65% dari bentang alamnya itu berbentuk lereng, sangat lereng, curam sampai sangat curam. Hanya beberapa persen, ya sekitar 20% yang dikatakan relatif datar. Dan di sebelah timur Provinsi Sumatera Barat ini berjajar Bukit Barisan. Dan di sana berhulu banyak sungai atau banyak das ya, yang terutama das-das kritis seperti das Kampar, das Batanghari, Sumani, Indrop, dan juga di Kota Padang ada 6 das ya, yaitu das Timbalun, das Pungus, das Harau, das Kuranji, das Air Dingin, das Kandis. Nah, ada 6 das ini di Kota Padang. Ternyata bencananya luar biasa ya, terutama di das Air Dingin Lubuk Turun, kemudian di das Kandis yaitu rusaknya bangunan di kampus UIN 3 Monjol. Jadi oleh karena itu kita harus pulihkan bentang alam, kita harus pulihkan biofisik Sumatera Barat. Kalau perlu diadakan perbaikan struktural, non struktural, diadakan penghijauan totalitas, kemudian diperbaiki alur sungai atau normalisasi sungai, kemudian alih fungsi lahan dihentikan, kemudian pembalakan yang terjadi itu harus dicegah semaksimal mungkin, dan kita lakukan penghijauan. Kita himbau BPDAS Agam Kuantan, BPDAS Indrop, dan BPDAS Batanghari untuk melakukan penghijauan totalitas untuk Sumatera Barat dan didukung oleh Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan juga didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Saya kira kita harus berkolaborasi. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mari kita pulihkan daerah Sumatera Barat, karena daerah Sumatera Barat banyak sekali dasnya. Dari catatan yang besar-besar itu ada 134 lebih das ya. Dan kalau masuk yang kecil-kecil, das yang kecil-kecil, anak-anak subdas mungkin bisa ratusan atau mungkin sampai ribuan ya. Itu belum terdata, sulit untuk menghitung. Jadi oleh karena itu mari kita konsepkan bahwa perbaiki lingkungan, mari kita hijaukan bentang alam di Sumatera Barat, jangan dibiarkan terbuka. Terbukti hari ini lahan-lahan yang terbuka, hulu-hulu das yang terbuka itu banyak yang hancur. Lihat Air Dingin, lihat Batang Kuranji, das Kuranji. Dan kekhawatiran kita juga nanti das Kuranji kan ada kampus Unan. Betul. Pusat pendidikan juga kampus Unan. Di belakang kampus Unan itu sudah ada alih fungsi lahan, saya lihat ya. Jadi oleh karena itu kita juga mengimbau kepada pimpinan Unan untuk mencoba memperhatikan lingkungan di belakang kampus Unan di sebelah timurnya itu dihijaukan, ditutup lahannya, dipulihkan kembali. Jangan ada lahan-lahan yang terbuka, apalagi lahan-lahan yang diolah ya, dipotong permukaan topografinya. Ini sangat berbahaya. Jangan terjadi apa yang terjadi kasus di kampus 3 UIN 2 kali ya, Bro, di Hulu Das Kandis ya. Dan itu sudah kita peringati dulu, hati-hati membangun di kelerengan 15 atau 20% ini. Tahun 2022 sudah kita peringati oleh Perumdas. Dan ternyata tahun 2025 memang 2 gedung ya, gedung ekonomi itu mulai terganggu berdirinya, sudah miring, dan ini mungkin nanti akan bisa meluncur. Nah, ini yang kurang kita pahami sehingga itu yang terjadi. Dan oleh karena itu di daerah-daerah lain di Sumatera Barat ya, banyak hal yang harus kita pulihkan, terutama das Anai itu dilewati oleh jalan negara. Banyak daerah pertanian, perkampungan, pemukiman, dan ini harus kita pulihkan semaksimal mungkin di mana-mana, Bang Fuzi. Nah, tapi Prof, seperti yang Prof sampaikan tadi, sudah ada peringatan, ada kawasan rawan bencana, tapi tetap dibangun gitu. Berarti ada pengabaian gitu, Prof. Tata ruang kita, Prof. Bagaimana Prof melihat tata ruang Sumatera Barat dengan kondisi Sumatera Barat ini yang
supermarket bencana, bro. Iya. Das kita aja ada ribuan gitu. Ada Megatrust Mentawai segala macam. Kita supermarket bencana lengkap. Bagaimana Prof melihat kebijakan pemerintah berbasis kebencanaan, baik itu dalam segi tata ruang, mitigasi segala macamnya. Silakan, Prof. Iya, RT RW Sumatera Barat itu harus berbasis kebencanaan. Kenapa? Karena kita ini boleh dikatakan dalam tanda kutip ya etalase kebencanaan. Apalagi bencana hidrometeorologi. Katakanlah bencana gempa tektonik ada. Ya. Gempa vulkanik ada, patahan semangka juga kita ada, yaitu dari Solok Selatan, Kota Solok, Bukit Tinggi sampai ke Pasaman, itu garis lurus ya, patahan semangka. Kemudian belum lagi bergeraknya lempengan Rusia dan Australia, dan ini juga bisa menjadi gempa menggoncang. Kemudian ada banjir, ada longsor, ada puting beliung dan lain sebagainya. Jadi kita memang daerah yang rawan bencana, dan banyak orang mengatakan Sumatera Barat itu merupakan etalasenya bencana hidrometeorologi. Oke, nah makanya ada juga yang bilang, dan kondisi ini kebijakan yang salah, RT RW yang kacau balau diperparah dengan pemanasan global, Prof. Kabarnya itu topan senyar itu anomali itu, Prof. Karena laut kita yang katanya suhunya meningkat, laut lagi demam katanya gitu. Akhirnya menghancurkan curah hujan tinggi, menghancurkan pegunungan Bukit Barisan. Itu membentang itu ya, Prof ya? Iya. Nah, ada ribuan das di situ, Prof. Iya, iya. Dan Sumatera Barat memang harus berdamai dengan kondisi kenyataan lengkapnya bencana itu gitu. Iya. Nah, dari segi kebijakan, bagaimana Prof melihat saat ini informasinya banyak kayu itu yang keluar dari PHT, Prof. Iya. Nah, dan itu juga di Mentawai barusan terungkap itu, Prof. Nebangan Iya. deforestasi ya. Betul. Iya. Oleh PT BRN itu yang ditangkap oleh Satgas PKH itu, Prof. Iya. Jadi menurut Prof, selain apa lagi, Prof, yang membuat atau kondisi real kenyataan das di Sumatera Barat itu bagaimana? Sudah seberapa parah kondisi itu? Ya, das besar ya, Batanghari, Kampar, das Kampar, das Semani, Indragiri, Rokan ya. Dan ini sudah hulu dasnya sudah mulai kritis ya. Contoh di Batanghari, das Batanghari ya. Masyarakat Jambi itu mengeluh ya kalau ketika mandi atau mengambil air dari Batanghari itu bisa kata-kata. Kenapa? Karena di hulu das Batanghari itu ada galian ya, ada galian tambang, ada situki atau tambang emas atau logam lainnya. Dan itu memerlukan air raksa ya, merkuri untuk membelai eksploitasi dari logam tersebut, dan ini terkontaminasi air sungai Batanghari. Nah, banyak sekali ya, masif ya. Saya lihat tambang itu ada yang di dalam tubuh sungai itu sendiri ya, ada di daratannya. Dan itu semua nanti mengalir ke hulu das Batanghari. Das Batanghari nanti mengalir airnya ke Provinsi Jambi. Dan yang terpapar adalah masyarakat di sekitar Batanghari itu. Jadi gatal-gatal karena ada air raksa atau merkuri ya yang mencederai air yang mengalir itu. Dan juga das Kampar. Das Kampar ini lain lagi ya. Das Kampar itu hulunya kan di 50 kota dan Pasaman. Dan itu nanti akan menggerakkan turbin PLTA. Betul. Di Kota Panjang. Nah, kalau air tidak sustainable, tidak terjamin mengalirnya ke Kota Panjang, ke turbin yang 3 itu ya, itu turbin itu akan mati. Kalau mati, macet, tidak berproduksi energi listrik, tentu listrik untuk Sumatera Barat, sebagian Riau, sebagian Bengkulu tidak mendapat layanan listrik, dan ini kerugian mungkin miliaran, mungkin puluhan miliaran. Nah, kenapa tidak kita pulihkan hulu-hulu das Kampar misalnya? Forum Das sudah mencoba audiensi dengan PLTA Kota Panjang, dengan power energi PLN Nusantara di Pekanbaru. Ternyata kelihatannya gagal paham ya. Kenapa saya katakan gagal paham? Mereka mengatakan ya kan sudah ada pajak air. Betul. Nah, pajak air itu kan pajak air jatuh ke Riau, bukan untuk memulihkan hulu das Kampar. Jadi yang kita minta waktu itu Forum Das Sumatera Barat, kita pulihkan hulu das Kampar yang ada di 50 kota ya, kemudian juga di Pasaman.
itu diperbaiki karena sudah banyak yang terbuka, sudah banyak yang rusak. Nah, ketika intensitas hujan tinggi, debit banjir itu meningkat. Dan ini kewalahan PLTA Kota Panjang ya untuk mencoba menahan sedimen-sedimen yang hanyut. Ketika musim kemarau debitnya kecil. Kalau permukaan air di Waduk Kota Panjang itu tidak cukup sampai setinggi 70 meter di atas muka laut, maka turbin tidak bisa bergerak. Nah, kalau turbin tidak bisa bergerak, artinya produksi energi listrik tidak ada. Nah, kalau produksi listrik tidak ada, berarti suatu kerugian. Nah, kerugian itu tidak 1 juta, tidak 2 juta, tapi miliaran. Karena dia melayani Sumatera Barat, Riau, dan Bengkulu. Betul, bro. Nah, kenapa tidak kita pulihkan sumber daya airnya di Das Kampar? Das Kampar itu. Jadi, di 50 kota itu kita lihat sedikit saja intensitas hujan naik, sudah banjir itu. Dan ini merusak lingkungan. Ketika musim kemarau, debit airnya kecil sekali. Jadi artinya rasio run-off-nya itu sudah besar ya. Sehingga kalau hujan, ya banyak mengalir di permukaan sehingga banjir terjadi. Dan ini tidak baik untuk PLTA Kota Panjang. Nah, ketika musim kemarau, airnya, debitnya kecil. Ini juga tidak baik untuk PLTA Kota Panjang karena tidak mampu menggerakkan turbin. Dan begitu juga di PLTA Maninjau, ya, PLTA Agam. Nah, semuanya membutuhkan harus dipulihkan sumber daya airnya. Sumber daya airnya itu kalau Batang Agam ya di Hulu Das Batang Agam, kalau PLTA Kota Panjang ya Das Kampar ya di 50 kota. Dan itu yang bukan tidak dipahami, tapi saya kira mungkin tidak begitu merasakan dampaknya nanti ya suatu ketika PLTA itu tidak bisa berproduksi ya. Karena energi air untuk menggerakkan turbin itu tidak sustainable, tidak berkelanjutan karena hulu dasnya tidak dipulihkan. Ini yang banyak terjadi di mana-mana, baik PLTA Agam, PLTA Kampar, PLTA Maninjau ya. Dan itu harus kita perhatikan penuh. Perumdas sudah audiensi dengan pihak-pihak tertentu ya, terutama di PLTA Kota Panjang. Kita pergi ke turbinnya ya, kemudian pergi juga ke power PLN Nusantara di Pekanbaru itu. Jadi itu yang kita harapkan. Dan bukan itu saja, kalau kita bisa ya, seluruh hulu das itu harus kita pulihkan. Ada ketentuan di PP 37 tahun 2012 ya, itu 30% minimal das itu harus punya tutupan lahan hijauan, hutan misalnya. Sekarang sudah kurang. Nah, jadi banyak alih fungsi lahan. Nah, kalau kita lihat air dingin ya, das air dingin Kota Padang. Itu kan bagian hulunya itu sudah terlihat ya, kalau kita lihat dari JIS ya, informasi sistem itu terlihat terbuka. Nah, kenapa terbuka? Apakah karena longsor atau karena alih fungsi lahan atau karena deforestasi atau penebangan liar? Nah, ini Prof. Persoalan kita di Sumatera Barat ini, ancaman krisis air itu nyata itu. Tapi yang tidak kalah nyatanya lagi ini ancamannya ini, Prof. Tambang ilegal. Illegal logging, alih fungsi lahan, ladang berpindah dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan ini apakah diizinkan atau bagaimana? Nah, itu dia, Prof. Terlalu banyak shadow ekonomi kalau bahasa Prof. Shadow ya. Shadow ekonomi. Ekonomi bergerak di balik bawah tanah itu. Ilegal di Sumatera Barat. Bagaimana rekomendasi kita, suara kita ini, Prof, demi masa depan? Apa ini, Bro? Kalau kita Perumdas akan merekomendasikan nanti untuk Provinsi Sumatera Barat, hentikan illegal logging, hentikan alih fungsi lahan, dan kemudian pulihkan hulu das ya, hijauan, tutupan lahan dikembalikan kepada persentasenya 30% itu. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, kurang dari 30% tidak masif lagi ya hutan. Kalau kita lihat Kota Padang ini, Bang Fauzi ya, sejak kemerdekaan 80 tahun Kota Padang tidak banjir. Nah, kenapa? Ini suatu something wrong ya. Kenapa tidak pernah ada pemikiran dari manajemen kota ya untuk bagaimana menghentikan banjir ya?
Ini mungkin alasannya ada Kota Padang itu banyak sungai. Jadi Amsterdam, Rotterdam ni di bawah laut dia ni ya. Anda pernah banjir ya? Bawah laut ada level ya. Saya nak ngomong aja pernah lihat drainasenya besar-besar ya. Bisa truk lewat ya, truk tronton bisa lewat di dalamnya. Ini drainase kita kecil-kecil. Dan kecil-kecil itu saya lihat outletnya entah ke mana, tak tahu juga ya. Nah, kemudian dalam tataran drainase seluruh Indonesia di kota-kota Indonesia ya, 60-70 meter lebarnya itu dengan catatan durasi hujan di bawah 70 mm. Iya. Ya, atau rata-rata 60 mm sekali durasi. Drainasenya bisa cukup ya. Tapi untuk Kota Padang tak bisa begitu. Satu kali hujan itu bisa 100 mm, bahkan kemarin ini lebih dari 200 mm sekali durasi ya, sekali hujan itu. Dan itu tak bisa drainase kecil. Nah, di Padang ini ada dua persoalan bentuknya genangannya. Ada genangan, ada namanya banjir. Ya. Kalau genangan itu adalah jelas tidak ada kemampuan drainase mengalirkan air. Tergenang gitu ya. Seperti di Rawang itu kan. Di Rawang. Drainase tidak mampu mengalirkan air ya. Oleh karena itu harus disiapkan drainase yang cukup untuk mengalirkan air itu. Jangan ngetem dia sampai 10 jam, 15 jam di perkampungan, di pemukiman. Jadi dibuatkan drainase yang cukup. Dan kalau banjir itu sungai yang meluap. Jadi debit banjirnya tidak mampu lagi badan sungai menampung air aliran sehingga dia meluap kiri kanan. Nah, itu yang dinamakan banjir. Jadi di Kota Padang ada banjir dan juga ada genangan. Nah, pertanyaannya kenapa sampai sekarang tidak pernah juga diatasi genangan dan banjir. Bang Fauzi, Ya. Bandar Bakali itu dibuat ya, Bandar Bakali, banjir kanal, Ya. itu dibuat tahun 1911. Iya. Ya. Besar Bandar Bakali itu dekat mengalir di samping SMA 2 dari Lubuk Begalung ya. Air Batang Arau itu dipisahkan dibagi dua, satu dialirkan ke utara dan sampai di samping SMA 2 terus ke bermuara di Pasilasa ya, Maralasak. Iya. Itu dimensi drainasenya tidak kecil ya, besar. Ya, sebesar sama juga dengan Batang Arau saya lihat ya, besar. Nah, coba bayangkan Bang Fauzi, tahun 1911 itu dengan apa dibuat? Tak ada bulldozer, tak ada eskavator, itu kan VOC yang membuatnya. Tak ada ya. Tapi bisa dibuat sebesar itu memang sudah diperbesar sekarang ya. Dari data yang saya dapat, sekarang yang nampak sekarang itu memang sudah diperbesar karena diperbaiki. Tapi perlu kita ketahui ya, kenapa Bandar Bakali itu dibuat, itu adalah untuk jangan lagi Pasar Gadang, Alang Lawe ya, Palinggam, kemudian juga Sawahan, jangan banjir. Nah, dengan dibuatnya Bandar Bakali banjir kanal tahun 1911 itu dan selesai 1917, jadi sekitar ada 6 tahun ya membuat banjir kanal itu. Dan apa yang terjadi sekarang? Ada nama kampung, namanya Kampung Terendam Sawahan dan Kampung Terendam Para Haji Garang, hanya tinggal nama, tidak pernah lagi banjir. Nah, kenapa kita tidak berkaca kepada historis ini, sejarah ini? Nah, bisa kan? Bisa kan? Jadi ada daerah yang tidak kena banjir hari ini. Iya, Kampung Terendam Sawahan kan. Rumah Potong Lama itu tidak pernah banjir. Kemudian Kampung Terendam Para Haji Garang ya di dekat kampus UIN 1. Iya. Ya, tidak pernah banjir lagi. Nah, kan bisa kan? Betul, tata kota ya. Kenapa ini sudah 80 tahun, kita maaf ya, manajemen kota, saya cuma hanya mengkritisi dari sudut akademisi ya. Jadi tidak realita itu yang terjadi ya. Bukan tidak bisa, tapi mungkin tidak ada program yang mengarah ke sana. Jadi DPRD juga tidak pernah mengkritisi ya, kalau misalnya OPD-OPD yang terkait dengan banjir, lingkungan atau kebersihan harus ditegur oleh DPRD. Kenapa tidak dibuat program tahunan ini itu tentang banjir? Nah, DPRD juga harus endorse ya. Jangan dibiarkan aja apa yang diajukan. Bagaimanapun memang perlu diselesaikan lewat jalan politik seperti itu. Iya.
Yang krusial itu tata ruang gitu bro ya. Tata ruang. Nah, pertanyaan kita, apakah RT/RW kita itu sudah berbasis kebencanaan? Iya. Nah. Bagaimana Prof melihat Prof? Kalau saya melihat belum ya, karena kita saya lihat di RT/RW itu masa di Kota Padang sawahnya bisa hilang 5 tahun yang akan datang. Ini bahaya itu, Bro. tidak ketampak. Ya, saya kritis itu di gedung DPRD provinsi dulu tahun yang lalu. Masa tidak ada sawah di Kota Padang, nanti dicoba diteliti lagi. Tapi saya tidak melihat apa RT/RW hasil yang sudah disetujui, tidak ambil lagi sama sekali. Saya dengan Wahyi ngotot itu dulu mempertanyakannya. Nah, ini sebagai informasi kepada pemirsa ini, proses penyusunan Ranperda RT/RW Sumatera Barat itu diwarnai proses oleh koalisi masyarakat sipil, Prof. Ya. Salah satu poin tuntutan mereka itu tidak mengakomodir kebencanaan itu. Iya. Mitigasi bencananya sangat rawan. Nah, kemarin si Caimin itu menyerukan taubat ekologi, Bro. Taubat ekologi. Bagaimana menurut Bro taubat ekologi? Iya, taubat itu pada yang atas ya. Itu kebablasan kalau saya lihat ya. Tapi yang jelas kita harus mengkritisi ya, apakah itu bencana lingkungan, bencana ekologis. Dan yang terjadi kemarin itu sudah komplit ya. Bencana ekologi bisa kita lihat karena dia mengganggu kehidupan, mengganggu biota. Kemudian bencana lingkungan mungkin juga ya karena longsor ya, topan, getaran-getaran bumi, karena ada angin ya yang bisa menggoyang pohon itu, akibatnya pohon bisa tumbang dan terjadi longsor dan lain sebagainya. Jadi memang kita akui bahwa kemarin itu adalah bencana ekologi. Tapi janganlah taubat ekologi. Jadi kita baiki aja, Bang Tommy ya, kita perbaiki saja lingkungan ini. Dan tidak perlu tobat-tobat ya, karena tobat itu mengindikasikan bahwa kita tidak percaya. Ya, jadi oleh karena itu mari saya setuju dengan pendapat Gubernur Pak Mahyadi Ansarullah ya, Gubernur Sumatera Barat. Kita jangan salah menyalahkan. Ya, mari kita duduk semeja berkolaborasi dan kita dengarkan semua pihak ya. Undang wali, undang Perumdas ya. Dengarkan kata-kata mereka ya. Undang masyarakat, tokoh masyarakat, dengarkan pendapat mereka. Jadi kita tidak salah menyalahkan. Karena masyarakat juga harus peduli lingkungan. Masyarakat harus juga menjaga lingkungan. Jadi tidak pemerintah saja yang harus menjaga, tapi masyarakat juga harus peduli lingkungan. Oke, sepakat, Prof. Investasi itu harus mengacu kepada berpedoman kepada RT/RW. Nah, itu gunanya RT/RW tadi. Jadi katakanlah investasi di bidang industri logam ya, tambang di mana mungkin ada di Hulu Das Batanghari, sebenarnya itu rawan bencana. Jadi walaupun bisa ditabang, tapi jangan dilakukan. Cari daerah eksploitasi tambang atau material lainnya yang tidak mengganggu lingkungan. Jadi itu gunanya RT/RW. Termasuk juga RT/RW apakah Lumin Kemarang ya? Iya, Bro. Lumin turun itu. Rumah mewah itu, Prof. Iya, rumah mewah. Iya. Itu RT/RW-nya kan, apakah RT/RW-nya boleh di sana? Itu kan bekas tanah tumbuh itu. Iya. Bekas aliran sungai. Delta ya, Bro? Delta tanah tumbuh ya, istilah tanah tumbuh ya saintiknya. Jadi apakah RT/RW mengizinkan ada pembangunan pemukiman Lumin itu di sana? Iya. Nah, ini bukti kemarin kan, karena debit banjir itu tinggi, maka rumah mewah itu tercederai. Nah, jadi investasi apapun harus kita berdasarkan RT/RW. Nah, kembali kepada RT/RW, apakah RT/RW ini sudah berbasis kebencanaan? Iya, itu, Bro. Karena kita kan ada gunung vulkanik, ada patahan semangka, ada lempeng erosia, dan semua itu mengganggu stabilitas kondisi lingkungan di Sumatera Barat. Jadi kalau membangun, ya janganlah membangun contoh pabrik dulu kemarin di ladang padi ya. Itu tidak sesuai dengan RT/RW-nya, ya dibongkar, bukan dibongkar, tidak dibolehkan berproduksi, sehingga ya gedungnya pabrik itu aja di ladang padi yang kelihatannya. Nah, kemudian juga apakah kita membuat jalan
itu juga berbasis kebencanaan. Nah, saya mungkin barangkali flyover Sinjolawi mungkin sudah dikaji ya. Betul. Berapa kekuatan struktur bangunannya. Karena kan kita di daerah dekat itu daerah Patah Semangka ya. Dekat itu Patah Semangka kan di Solo ya. Solo dekat ya. Kalau bergoyang itu Patah Semangka atau ambruk lah flyover. Tapi mungkin saya tidak tahu ya apakah sudah berbasis kebencanaan membuat flyover ya. Semoga ya Prof ya. Ya. Nah, dan itu rawan sekali. Rawan sana. Nah, jadi kita melihat kenapa kita tidak berpedoman kepada RT RW. Nah, pertanyaan kita, apakah RT RW sudah berbasis kebencanaan? Iya. Ya, dikritisi sesering mungkin. Ini dia ya. Iya. Ya, jadi perlu juga saya sampaikan ya. Waktu sosialisasi RT RW tahun 2024 itu kita diundang ya. Iya. Itu tebalnya RT RW setebal ini. Masa sidang 2 jam bisa saya baca sebesar setebal ini ya. Tapi sepintas saya lihat belum berbasis kebencanaan. Di partisipasi publik minim juga Prof. Dalam sekali rapat kita dikasih bundel kajian tebal itu, sampai sempat membahas, jadi cuma disuruh hadir gitu ya Pak. Iya. Jadi, saya waktu datang itu ya, setebal ini dikasihkan waktu sedang diberikan, ini kita membahas RT RW. Aduh, siapapun tidak akan bisa membaca setebal ini ya. Itu ya, tanda kutip ya, tanda kutip. Apakah mungkin hanya sekadar saya tidak tahu, tapi tanggung jawab moral ya saya di sana karena saya hadir ya, absen saya isi ya dari Porumdas. Tapi tidak sempat mengkritisi setebal itu. Tapi yang jelas pertanyaan saya, kenapa di Kota Padang 5 tahun yang akan datang tidak ada lagi sawah? Nah, itu yang kelihatan. Ini jawabannya nanti dikritisi, nanti dipelajari lagi. Mungkin jawabannya yang paling pas itu salah ketik mungkin. Disederhanakan kan. Jadi kalau untuk membahas prinsip seperti itu, janganlah dalam waktu 2 jam saat sidang diberikan yang setebal itu kan tidak mampu. Walaupun saya seorang akademisi yang tidak mampu saya melihat setebal ini dalam waktu 2 jam ya. Tak mampu. Jadi secara selektif akhirnya seketahuan apakah RT RW Sumatera Barat itu sudah berbasis kebencanaan. Juga di kabupaten dan kota lainnya harus dibuat gitu ya, termasuk Solok kan dia punya daerah wisata itu danau di atas ya. Betul. Banyak korban yang kemarin itu ada orang mati di Kembling ya, di tenda itu. Kenapa? Iya, betul. Nah, kemudian ada reklamasi danau. Nah, kok bisa ada reklamasi danau kecil direklamasi, sedimentasi ya. Sedimentasi dari reklamasi itu mencederai ekologi di danau tersebut. Dan juga ada jet set. Jet ya berkeliaran seluruh permukaan danau itu tidak boleh. Itu mematikan biota hijau dan Danau Singkara. Itu jangan sampai punah. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya, yang pengambil kebijakan di Sumatera Barat. Ya, barangkali begitu ya. Prof Isrilber ini sangat luar biasa nih. Itulah inti tuh pada para pemangku kebijakan, susunlah kebijakan tata ruang, mitigasi bencana itu dengan sebenar-benarnya gitu. Karena hari ini jumlah korban yang jatuh hari ini itu adalah karena abainya kita kebijakan di masa lalu ya Bang. Iya. Kalau aliran sungai besar ya, kiri kanan itu 100 meter. Itu ada ketentuan, ada peraturannya, undang-undangnya. Kalau sungai kecil di bantaran sungai itu 50 meter kiri kanan tidak boleh diganggu atau apalagi di bawah bangunan. Ini kita juga ada pula kampus yang pinggir sungai itu di bawah bangunan. Ini tidak boleh. Ada orang menggali setrukir di pangkal jembatan di Batang Kuranji itu saya lihat ya, di kaki pondasi jembatan. Nah, siapa yang harus melarang ini? Tanda kutip banyak orang berseloroh sama saya, wah apa nih pembiaran nih Pak Sri. Nah, saya juga tidak tahu ya, tapi kenyataannya memang ada begitu ya. Khawatir kita roboh. Nah, sekarang bagaimana kelalaian kita? Berapa banyak korban tadi ya? Betul. Nah, banyak korban jiwa, korban harta, dan ya mungkin pertanian juga sawah banyak rusak ya. Ya begitu. Daerah-daerah yang dulunya itu
yang kini telah hancur itu, Bro. Itu kan memang sudah saatnya di masa yang akan datang itu ditetapkan sebagai zona merah. Sepakat, Bro? Iya, iya, iya. Tidak boleh lagi dibangun di situ, Bro. Iya, tidak boleh dibangun. Jadi ini yang kalau kita melihat misalnya masyarakat mendirikan bangunan di lereng-lereng bukit atau terancam bencana, mestinya harus diberikan peringatan atau disuruh pindah, ya. Jangan dibiarkan. Nah, ini dia tadi bencana ini yang terjadi. Harus sampai ke tingkat nagari itu pengawasan itu, Bro. Iya, pengawasan ya. Ya, kita ditunjuk menjadi pengelola daerah kan itu gunanya untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan dan ekonomi yang bagus ya kepada masyarakat. Jadi tidak terancam bencana seperti ini yang menjadikan sekali ya Perumdas Sumatera Barat ya sangat intens sekali memberikan pemahaman baik di RRI, di radio ya maupun di TV, di koran dan kemudian juga di ruang publik ya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, masyarakat juga harus diikutkan untuk mengelola lingkungan. Barangkali begitu. Betul. Ya. Mari kita sama-sama bersamai ya. dakwah soal kebencana ini, Bro. Iya. Karena itu masa depan, Bro. Iya, di masjid-masjid para ustadz, para buya mestinya memberikan pengajian. Iya, betul, Bro. Iya, karena surat Al-A'raf 7 ya, surat Al-A'raf 7 ayat 56 bunyinya kira-kira begini. Janganlah engkau merusak di muka bumi ketika Allah telah menciptakannya dengan sebaik-baiknya. Minta ampunlah kepada Allah dan seterusnya begitu-begitu. Jadi Al-Quran juga sudah memperingati kita. Ingat itu, jangan merusak lingkungan. Sungai ada di surga. Betul. Ya. Jadi Ustadz, para buya juga harus memberikan pencerahan ini kepada masyarakat. Jadi kita rintis juga jalan ke surga, tapi juga lingkungan ketika kita hidup di muka planet bumi ini juga kita berikan pencerahan. Saya kira demikian. Baik. Jadi kita benar-benar berharap apa yang terjadi, tragedi hari ini adalah hari yang terakhir bagi Sumatera Barat, Prof. Jadi rekomendasi kita segera hentikan atau moratorium penerbitan izin atau sisir lagi kalau perlu ya, Prof ya. Yeah. Semua izin bangunan termasuk ke wilayah pelosok. Di daerah-daerah pelosok Sumatera Barat, tidak hanya di perkotaan ya, Prof ya. Yeah. Nah, ini saat ini Prof, nih haluan juga sudah jauh sebelum kejadian bencana ini sudah menerbitkan, pernah juga kita menerbitkan berita ini, Prof. Iya, iya. Ini BKSDA itu sudah memberikan ultimatum ini kepada pelaku usaha yang apa ini, Prof? Megamendung ya. Mendirikan bangunan di daerah rawan bencana itu. Ini kalau di kota-kota nih, ini yang gerak ini Satpol PP cuman, Prof. Jadi ini kan yang punya hotel, kan katanya tanah milik mereka. Yeah. Jadi apapun mereka dirikan di sana bisa saja tanah milik mereka itu tidak betul ya sama sekali. Kalau itu daerah itu kalau punya kita, milik kita membangun sesuatu yang membahayakan, ya masyarakat bisa mencegah, apalagi pemerintah. Jadi melarang jangan ada bangunan di sana karena berbahaya, bersiko terhadap bencana yang bisa memperandakan bangunan itu. Ya, jadi apalagi nanti ya TWA ini sebentar lagi akan keluar berubah statusnya menjadi cagar alam. Kalau cagar alam tidak ada satupun bangunan ada di sana, otomatis harus dibongkar. Ya itu hotel itu juga harus dibongkar ya. Nah, masjid ya ini yang dilemanya, dari sana dilema ini ya. Tapi jangan dalam arti kata masjid itu dirobohkan karena tidak boleh berdiri sana, tapi dalam pengertian menghindari bencana. Dalam pengertian untuk melindungi masjid dan menghindari bencana. Jadi jangan diplesetkan ya. Di spin off lah. Oh, ini anti agama, mesti diruntuhkan. Bisa terjadi nanti di bleder ya. Nah, jadi jangan salah arti. Itu memang daerah rawan dan apalagi nanti ya CA ini kan munculnya kemudian ya cagar alam. Tapi karena itulah kondisi lingkungan di Lembahane itu seperti itu. Sehingga berapa miliar yang ruginya kemarin nih. Banjir tanggal 11 Mei 2024 yang lalu kan. Itu lagi sekarang, Bro. Itu banjirnya kalau boleh saya ceritakan sedikit ya. Waktu 11 Mei itu hujan terjadi di Gunung Merapi itu intensitasnya 130 mm per hari itu.
Nah, terjadilah debit banjir 400,3 meter kubik per detik. Debit banjirnya. Nah, sedangkan badan sungai di Lembah Anai yang dekat Selaing itu ya, itu kemampuan badan sungai itu 114,6 meter kubik per detik. Sedangkan debit banjir 400,3. Berarti ada kelebihan debit banjir ya, kelebihan volume air. Kelebihannya adalah 190,6 meter kubik per detik. Dan kelebihan air, volume air seperti ini 190,6 meter kubik per detik ini mempunyai daya rusak, daya antam, daya gerus yang luar biasa. Buktinya restoran Sakapa hancur lebur tanpa bekas kan. Ya. Nah, jadi begitu kuat hantamannya. Jadi kita tidak main-main dengan debit banjir ini. Walaupun itu jalan air dulunya dan sekarang sudah kering, tapi air itu akan menemukan kembali jalannya begitu ya, Prof? Iya. Air itu sungai-sungai itu kan diciptakan sedemikian rupa, tercipta sedemikian rupa. Kalau kita lihat dari udara dengan pesawat, kalau sungai itu terlihat lurus, berarti itu dataran tinggi. Tapi kalau sudah berbelok-belok banyak tikungannya, makin ke pantai makin banyak, itu sudah daerah datar. Itu juga yang menyebabkan sungai di Lubuk Minturun itu ada yang berubah arah aliran. Iya, karena dipengaruhi ya. Jadi oleh karena itu alam sendiri sudah menciptakan sebaik-baik mungkin. Jadi jangan dirubah ya. Ada pula di Pasaman saya lihat aliran sungai dirubah. Ini tidak boleh. Di Pasaman Barat itu ada aliran sungai untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Dirubah alirannya. Ya, memang sudah ada indikasi untuk bisa berubah ya, tapi tidak boleh dipaksa ya, diperkosa demikian ya alamnya. Jadi dengan demikian maka Pasaman Barat sering banjir, itulah sebabnya. Jadi begitu juga ada perumahan Rumin di Lubuk Minturun. Karena itu delta ya. Lumin Park itu. Di meander sungai itu berisiko ya. Berisiko nanti sungai itu kalau debitnya tinggi dia membypass ya. Sehingga meander ini, tikungan ini ya, delta ini yang ada bangunan ya dia endorse lah ya. Jadi memang ya berawal dari memandang tata ruang itu tidak penting. Ya, tata ruang RTW itu perlu ya, perlu dikritis betul ya. Jadi jangan harus berbasis kebencanaan, harus ya. Tidak boleh main-main di situ ya, Bro. Jadi memang resolusi kita hari ini, jadikan bencana hari ini sebagai momentum untuk evaluasi seluruh aliran sungai di Sumatera Barat ini harus bebas dari pemukiman, begitu ya, Bro? Iya. Terutama di Kota Padang ini. Rawan sekali ya. Betapa sedihnya kita ya melihat das air dingin, das Kandis ya, kampus UIN baru ya. Jadi kampus UIN itu kita lihat ya, dia di Lengklering ya, Lengkleringan 15-20% itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Jadi kalau membangun di daerah Keleringan seperti itu harus per tapak pembangunan. Ya, satu gedung itu yang dibuka. Lihat kampus Unan dulu tidak membuka lahan itu secara keseluruhan, tapi dia membuka unit per unit bangunan. Per blok berarti. Ya, per blok. Jadi bangunan itu tidak harus simetris. Ya, bisa tidak teratur lah ya, kelihatannya memang sporadis ya. Memang dikehendaki begitu. Kalau diatur simetris seperti pasar bertingkat ya, wah berbahaya sekali itu. Berarti menyesuaikan topografi. Termasuk jalan waktu itu saya anjurkan ya, tahun 1990 itu. Jangan lurus jalan di kampus Unan, tapi ikutilah konturnya. Jadi di kampus Unan sekarang jalannya tidak lurus kecuali di dalam kelas bersama itu memang gedung bersama itu ada yang lurus ya, tapi hanya satu ya, dua. Nah, selebihnya mengikuti kontur ya. Dan satu lagi, ketika membangun jangan ditebang pohon. Ya, pohon besar-besar biarkan hidup tumbuh. Jangan ditebang, jangan dilengklering. Nah, buktinya kampus Unan bagus kan, seperti kebun raya hutan Bogor. Nah, bagus sekali. Dan inilah kampus yang green campus ya, bagus sekali Unan. Tapi kedepannya di belakang Unan tuh harus juga dipulihkan ya. Hutannya sudah mulai ada alih fungsi lahan hutan di sana,
di belakang kampus Unan di timur, dan juga ada waduk. Waduk ini juga bisa nanti membahayakan kampus ya. Jadi oleh karena itu perbaiki tata kelola lingkungan, hutan, tutup lahan di belakang kampus Unan itu. Semoga pimpinan pengelola Universitas Andalas bisa mendengar ya podcast kita ini. Iya, Bisa memperbaiki Unan, jangan mengikuti kondisi yang dialami oleh kampus 3 UIN Imam Bonjol. Dan oleh karena itu mari kita rawat lingkungan, karena lingkungan nanti akan merawat kita juga. Siap, luar biasa bro. Mewakili masyarakat Sumatera Barat bro. Ya. Banyak yang bilang illegal logging ini merajalela, tambang emas ilegal ini merajalela, tidak terlepas dari tumpulnya penegakan hukum, Prof. Betul atau tidak, Prof? Iya. Dan bagaimana tadi Prof sudah sampaikan pesan kepada para pemangku kebijakan kita di eksekutif, kepada aparat penegak hukum, bagaimana himbauan Prof? Ya. Kita minta janganlah diterlanjutkan lagi eksploitasi hutan, perambahan hutan, deforestasi hutan, atau eksploitasi tambang dan lain sebagainya. Semua kegiatan yang merusak lingkungan itu harus dihentikan, walaupun berizin atau tidak berizin harus dihentikan. Sebagai penutup, mari kita benahi lingkungan Sumatera Barat, perbaiki biofisik Sumatera Barat, benahi hulu-hulu das yang ada di Sumatera Barat, yang ada terutama di Kota Padang yang sering banjir. Mari kita hijaukan, kita perbanyak pohon, jangan ditebang pohon, hiduplah di dalam hutan, tapi jangan merusak hutan. Demikian saja, terima kasih. Hampir di penghujung acara, Prof. Inilah saya Muhammad Fauzi, wartawan haluan gitu. Iya. Berkesempatan mendapatkan pemahaman lah itu, dan juga pesan-pesan telah disampaikan kepada pemangku kepentingan di Sumatera Barat. Iya. Satu harapan kita, Prof. Ya. Satu doa kita, Prof. Ya. Sumatera Barat lebih baik lagi ke depannya. Ya. Bangkit Sumatera Barat. Iya, terima Segera kasih. pulih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Gunadarma, Ketua Perumdas Sumatera Barat. Terima kasih. Semoga lingkungan kita makin baik.